Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas soal UDM 3 yang merupakan soal tes akademik untuk masuk Polri ya teman-teman. Jadi materinya ada bentuk akar. Untuk dapat mengerjakan soal bentuk akar, teman-teman mereka harus sudah tahu eh, bilangan hasil perpangkatan 2 teman-teman. Itu contohnya 1/2 itu sama dengan 1, 2/2 sama dengan 4, 3/2 sama dengan 9, 4/2 sama dengan 16, dan seterusnya. Bilangan hasil perpangkat 2 itu yang saya maksud adalah ini teman-teman, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya teman-teman. Jika teman-teman sudah paham itu, akan sangat mudah dalam mengerjakan soal bentuk akar. Oke, kita langsung mengerjakan soal nomor satunya. Jadi untuk soal nomor 1, intinya teman-teman di sini mampu memfaktorkannya teman-teman. Jadi merubah bentuknya ini menguraikan akar 48, akar 27, dan 147-nya. Untuk opsinya sudah ada hasilnya akar 3, berarti otomatis 48, 27, dan 147 itu habis dibagi 3 teman-teman. Jadi penyelesaian seperti ini. Nomor 1, akar 48 kurang 2 akar 27 ditambah akar 147. Jadi 48 itu sama dengan 16 dikali 3 teman-teman. Berarti akar 48 kita bisa rubah jadi akar 16 dikali akar 3, lalu dikurang 2 dikali akar 27, itu kita rubah jadi akar 9 dikali akar 3. Ya, intinya angka ini merupakan hasil perpangkatan 2 ya teman-teman. 16, 9, lalu ditambah akar 147 ini sama dengan 49 dikali 3 teman-teman. Jadi akar 147 itu sama dengan akar 49 dikali akar 3. Sehingga kita bisa dapat di sini akar 16 itu sama dengan 4 ya. Berarti 4 kali akar 3 dikurang 2 kali akar 9 itu sama dengan 3. 2 akar 3 ditambah akar 49 itu 7. Lalu dikali akar 3. Sehingga di sini jadinya 4 akar 3 dikurang 2 kali 3, 6. Berarti 6 akar 3 ditambah 7 akar 3. Sehingga hasilnya di sini 4 kurang 6 akar 3 itu negatif 2. Negatif 2 akar 3 ditambah 7 akar 3 itu hasilnya sama dengan 5 akar 3 teman-teman. Jadi simpelnya untuk mengerjakan itu 4 kurang 6 tambah 7 baru ditambah akar 3 di luarnya. Nomor 1 jawabannya adalah E ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini perkalian masuk teman-teman. Jadi kita langsung saja di sini. Jadi nanti 2 akar 5 dikali 3 akar 5 teman-teman. Di sini 2 akar 5 dia dikali dengan 3 akar 5. Lalu ditambah 2 akar 5 dikali dengan negatif 2 akar 7 teman-teman. Yang ini teman-teman negatif. Lalu ditambah berikutnya 3 akar 7 dikali dengan 3 akar 5 ditambah 3 akar 7-nya dikali dengan negatif 2 akar 7. Jadi 3 akar 7 dikali negatif 2 akar 7. Berarti di sini hasilnya ini 2 kali 3, 6 ya teman-teman. Berarti 6
dikali akar 5 kali akar 5 itu 5. Oke, ditambah ini 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4. Negatif 4. Lalu akar 5 dikali akar 7 itu sama dengan akar 35. Oke. Lalu ditambah ini selanjutnya ini 3 dikali 3 berarti 9. Lalu akar 7-nya dikali dengan akar 5. Itu hasilnya akar 35. Lalu berikutnya ditambah ini 3 akar 7 dikali negatif 2 akar 7 berarti 3 dikali negatif 2 itu kita dapat negatif 6. Lalu akar 7 dikali akar 7 itu kita dapat 7, teman-teman. Sehingga kita peroleh di sini 6 dikali 5 30. Lalu ini kurang 4 akar 35 ditambah 9 akar 35. Ini negatif 6 dikali 7 itu hasilnya negatif 42. Berarti di sini hasilnya ini 30 dikurang 42 itu kita dapat negatif 12. Lalu negatif 4 akar 35 ditambah 9 akar 35. Berarti negatif 4 ditambah 9 itu sama dengan 5 ya teman-teman. 5 akar 35. Oke, berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah E. Lalu selanjutnya untuk nomor 3. Oke, untuk nomor 3 pengerjaannya sama kayak nomor 1. Kita tinggal mensederhanakan bentuk akarnya, teman-teman. Akar 98 kita rubah jadi akar 49 dikali akar 2, teman-teman. Karena 49 dikali 2 hasilnya 98, teman-teman. Dan 49 itu merupakan bilangan hasil perpangkatan 2. Karena 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Kita lanjut, berarti tambah 3, lalu 72-nya kita rubah. Salah satunya harus ada angka hasil perpangkatan 2. Jadi kita rubah jadi akar 36 kali akar 2. Karena 36 juga merupakan hasil perpangkatan 2 ya teman-teman. Karena 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Oke, per di bawahnya 5 kalau 75 otomatis itu dengan 25 teman-teman. Jadi di sini akar 25 dikali akar 3. Karena 25 kali 3 75 dan 25 merupakan bilangan hasil perpangkatan 2. Jadi 5 pangkat 2 hasilnya 25 teman-teman. Lalu dikurang 3 akar 48. Oke, akar 48 ini sama seperti nomor 1. Berarti kita rubah jadi akar 16 kali akar 3. Di sini kita dapat ini 2 dikali akar 49 itu 7, teman-teman. Dikali akar 2 ditambah 3 dikali akar 36 itu 6 dikali akar 2 per 5 dikali akar 25 itu sama dengan 5 baru dikali akar 3 dikurang 3 kali akar 16 itu sama dengan 4 terakhir dikali akar 3 sehingga kita peroleh di sini berarti 2 dikali 7 14 berarti 14 akar 2 ditambah 3 kali 6 18 berarti 18 akar 2 per di bawahnya 5 kali 5 berarti 25 akar 3 dikurang 3 kali 4 12 berarti 12 akar 3 sehingga hasilnya di sini 14 ditambah 18 itu sama dengan 32 teman-teman. Di sini 32 akar 2 per di bawahnya 25 kurang 12 berarti itu sama dengan 13 berarti 13 akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya berarti sini akar 3 yang di bawahnya akar 3 teman-teman. Berarti pembilang dan penyebut kita kali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga jadi di sini 32 akar 2 dikali akar 3 berarti sama dengan 32 akar 6. Ya, akar 2 tinggal dikali akar 3 per di sini 13 akar 3 kali akar 3 berarti 13 dikali 3. Karena akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3, teman-teman. Jadi hasilnya di sini
32 akar 6 per 13 kali 3 itu sama dengan 39. Atau di sini bisa ditulis itu sama dengan 32 akar 6 per 39. Oke. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah D. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut mengerjakan soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 dan 5 ini kita bahas tentang bentuk pangkat atau eksponen. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengerjakan soal ini jika teman-teman bisa memahami sifat-sifat bentuk pangkat. Oke, kita langsung saja untuk nomor 4-nya. Untuk langkah pengerjaannya, pertama-tama kita rubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Untuk X dan Y-nya sudah, tinggal kita rubah 8-nya teman-teman. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Berarti kita bisa rubah ini jadi 2X pangkat negatif 5 Y pangkat 3 per 8-nya kita rubah jadi 2 pangkat 3. X pangkat 3 Y pangkat negatif 2. Untuk mengerjakan soal bentuk pangkat seperti ini, teman-teman bisa langsung mengerjakan dari dalam kurung dulu, atau bentuk pangkatnya, untuk pangkat 2-nya bisa kali masuk. Tapi saya anjurkan supaya lebih mudah teman-teman kerjakan lebih dulu yang di dalam kurungnya. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang di dalam kurung. Jadi konsep bentuk pangkat, jadi intinya kalau pembagian bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Berarti pangkat pembilang dikurang pangkat penyebut. Dengan syarat bahwa bilangan pokoknya sama, yaitu A. Oke, dengan menggunakan sifat-sifat tersebut kita bisa mengerjakan soal ini. Jadi pertama untuk bilangan pokok 2 teman-teman, berarti pangkat pembilangnya 1, berarti 1 dikurang pangkat penyebutnya 3, berarti 1 kurang 3. Lalu berikutnya X, pangkat pembilangnya negatif 5, dibagi berarti selalu dikurang, pangkat penyebutnya adalah 3, berarti negatif 5 kurang 3. Lalu berikut Y, pangkat pembilangnya 3, dikurang pangkat penyebutnya adalah negatif 2. Jangan lupa pangkat 2-nya di luar. Berarti hasilnya di sini jadinya 2 pangkat 1 dikurang 3 itu negatif 2 teman-teman. Lalu X pangkat negatif 5 dikurang 3 itu negatif 8. Lalu Y-nya Y-nya pangkat 3 dikurang negatif 2, berarti 3 ditambah 2, berarti 5. Oke. Setelah itu sifat bentuk pangkat berikutnya teman-teman, A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi semua bilangan pokok dengan pangkatnya masing-masing itu dikalikan dengan pangkat 2 yang di luar ini teman-teman. Berarti di sini 2 pangkat negatif 2-nya dikali 2. Lalu X pangkat negatif 8 juga dikali 2. Y pangkat 5 juga dikali 2. Sehingga hasilnya di sini 2 pangkat negatif 4. X pangkat negatif 16. Y pangkat 10. Oke, selanjutnya berdasarkan opsi semua pangkatnya positif teman-teman. Jadi agar pangkatnya menjadi positif, jadi konsep adapun sifat-sifat bentuk pangkat berikutnya. Jadi kalau konsepnya A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Atau A pangkat M berarti sama dengan 1 per A pangkat min M. Berarti kalau letaknya di pembilang dan pangkatnya negatif, maka untuk menjadi positif, maka letakkan dia ke penyebut. Jadi kalau di pembilang atau penyebut dia bernilai negatif,
maka kita tukarkan tempatnya. Kalau sebelumnya pangkatnya negatif di pembilang, maka kita taruh dia ke penyebut. Buat di sini kita lihat yang pangkatnya positif hanyalah bilangan pokok Y, teman-teman. Y saja, berarti Y pangkat 10-nya tetap di atas, lalu per di bawahnya, ini duanya harus pindah ke bawah supaya pangkatnya jadi positif. Itu 2 pangkat 4, begitu juga X-nya kita pindah ke bawah, itu jadi positif pangkatnya. Oke, sudah sampai di sini hasilnya belum ada teman-teman, berarti 2 pangkat 4-nya harus kita jabarkan. Jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 teman-teman. Jadi hasilnya sini Y pangkat 10 per 2 pangkat 4, 16, X pangkat 16. Berarti jawaban di sini adalah C teman-teman untuk nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, seperti nomor 4 tadi teman-teman, kita sederhanakan dulu 25-nya, atau teman-teman bisa langsung membagikan juga, itu terserah teman-teman. Jadi untuk nomor 5, kita lakukan saja prosesnya sama seperti nomor 4 teman-teman, agar teman-teman bukan hanya bisa cepat mengerjakan soal, tapi memahami bagaimana cara mengerjakan soalnya. Meskipun soal nanti diganti soal atau angkanya, bentuknya, intinya teman-teman bisa memahami konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya tadi kita rubah dulu menjadi bentuk yang sederhana teman-teman. Jadi sifat-sifat bentuk pangkat itu bisa dipakai asalkan bilangan pokoknya sama teman-teman. Jadi 25-nya harus kita rubah jadi 5 pangkat 2. Jadi yang lainnya tetap 5 P pangkat negatif 2 Q pangkat 2 per 25-nya kita rubah jadi 5 pangkat 2. P pangkat 3 Q pangkat 4. Ini dipangkatkan negatif 1 sama dengan, kita operasikan yang di dalam kurung dulu teman-teman, mulai dari bilangan pokok 5. Jadi konsepnya kalau bagi pangkat pembilang dikurang pangkat penyebut ya teman-teman, untuk bilangan pokok yang sama. Jadi untuk pembilang pangkat dari 5 adalah 1, dikurang pangkat menyebutnya itu 2. Lalu P pada pembilang pangkatnya negatif 2, dikurang pangkat menyebut 3. Lalu Q pangkat pembilangnya 2, dikurang pangkat menyebutnya adalah 4. Tetap dipangkatkan negatif 1. Berarti hasilnya di sini jadinya 5 pangkat 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Lalu P-nya negatif 2 dikurang 3 itu sama dengan negatif 5. Lalu Q-nya dipangkatkan 2 kurang 4 berarti negatif 2. Oke, ini masih dipangkatkan negatif 1. Selanjutnya pangkat yang di dalam dikalikan dengan pangkat yang di luar untuk masing-masing bilangan pokok teman-teman. Berarti 5-nya pangkat negatif 1 dikali negatif 1 berarti jadi positif 1 teman-teman. Oke, selanjutnya P-nya pangkat negatif 5 berarti dikali negatif 1 berarti hasilnya positif 5. Lalu Q pangkatnya negatif 2 dikali dengan negatif 1 berarti sama dengan Q pangkat 2. Sehingga hasilnya ini teman-teman, 5P pangkat 5 Q pangkat 2. Jadi diperoleh jawabannya adalah B untuk soal nomor 5. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Jadi untuk soal 6 ini kita diminta untuk merasionalkan penyebutnya. Ini tidak sulit teman-teman. 3 per 2 akar 5 dikurang 3 akar 2. Jadi untuk merasionalkannya kita kali dengan akar sekawannya teman-teman. Jadi 2 akar 5 tetap, tinggal tandanya kita ganti jadi tambah. Jadi kalau di sini tambah, kalau di sini tambah maka di sini harus kurang. Oke, jadi tinggal digantikan tandanya. Jika dia akar tunggal, misalkan akar 3,
atau akar 2 sendiri, maka teman-teman cukup mengalihkan dengan itu teman-teman. Akar 3 atau akar 2-nya. Sesuaikan dengan soal. Berarti ini jadinya 3-nya nanti dikali dengan 2 akar 5 tambah 3 akar 2. Lalu untuk bentuk seperti ini teman-teman, supaya gampangnya, jadi kita berlandaskan pada konsep kalau X tambah Y teman-teman, dikali X kurang Y, itu nilainya sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat teman-teman. Di sini X-nya 2 akar 5, Y-nya 3 akar 2. Berarti hasilnya itu sudah pasti 2 akar 5 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Jadi di sini jadinya ini tetap 3 dikali 2 akar 5 tambah 3 akar 2, lalu dibawanya per, ini berarti 2 pangkat 2, ya, 2 akar 5 berarti 2-nya dipangkatkan 2, itu 4, dikali akar 5-nya dipangkatkan 2, berarti 5, dikurang 3-nya dipangkatkan 2, berarti 9, dikali akar 2-nya dipangkatkan 2, itu sama dengan 2. Berarti hasilnya di sini sama dengan 3 dikali 2 akar 5 tambah 3 akar 2 per 4 dikali 5, 20. 20 dikurang 9 kali 2, 18. Sehingga hasilnya di sini 3 dikali 2 akar 5 tambah 3 akar 2 per 2. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah B, teman-teman. Oke, untuk nomor 6 selesai. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 ini kita bahas tentang bentuk pangkat. Tidak sulit teman-teman, jadi ini sangat gampang. Jadi tinggal teman-teman di sini kalikan 4 kali 3, berarti ini dapatnya 12. Lalu konsep perkalian bentuk pangkat, jadi konsepnya A pangkat M, kalau dikali A pangkat N, berarti sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Intinya bilangan pokoknya sama. Jadi untuk x-nya kita bisa gunakan sifat-sifat ini teman-teman. Berarti x pangkat, yang di sini pangkat 3, berarti x pangkat 3 ditambah yang di sini x-nya pangkat 2, berarti tambah 2. Lalu y-nya di sini pangkat negatif 2, karena dikali berarti tambah. Di sini y-nya pangkat negatif 10, bertambah negatif 10. Sehingga hasilnya ini sama dengan 12 x pangkat 3 tambah 2, 5. Y pangkat negatif 2 tambah negatif 10 itu sama dengan negatif 12. Cukup gampang ya teman-teman. Jadi hasilnya ini berarti jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, jawaban yang benar adalah A. Lalu untuk nomor 8. Untuk nomor 8 soalnya agak kurang. Biar kita tuliskan ulang di sini x pangkat negatif 2, y pangkat negatif 8 per A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 5. Jadi kita diminta untuk merubah ke dalam bentuk pangkat bulat positif teman-teman. Jadi ini tinggal teman-teman pindahkan saja. Jadi kalau pangkatnya positif, maka kalau dia terletak pada pembilang, maka dia tidak pindah, tetap di pembilang. Tapi kalau pangkatnya negatif, maka dia harus pindah. Jika pangkatnya negatif dan dia terletak pada pembilang,
maka dia harus pindahkan ke penyebut untuk jadi pangkatnya positif. Jadi itu berlandaskan pada sifat-sifat bentuk pangkat. A pangkat min M, maka dia harus jadi 1/A pangkat M supaya pangkatnya positif. Ada perbedaan ya teman-teman. Di sini A pangkat min M per 1, jadi 1/A pangkat M. Berarti pembilang harus dirubah ke penyebut untuk jadi positif. Berarti otomatis X pangkat negatif 2-nya pindah ke penyebut, begitu juga Y pangkat min 8. Oke, untuk penyebutnya berarti A pangkat negatif 3-nya kita harus pindah ke atas, berarti pangkatnya jadi positif, berarti A pangkat 3. Begitu juga B pangkatnya negatif, berarti harus ke atas untuk jadi pangkat positif. B pangkat 5 per X pangkat negatif 2, kita pindah ke bawah jadinya X pangkat 2. Y pangkat negatif 8 juga kita pindah ke penyebut sehingga pangkatnya jadi positif 8. Cukup gampang ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 8 adalah B. A pangkat 3, B pangkat 5 per X pangkat 2, Y pangkat 8. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjut nomor 9. Jadi untuk soal nomor 9 ini teman-teman kita kerjakan dulu bentuk pangkatnya, baru setelah itu kita gantikan A-nya dengan 2, B-nya dengan 3, dan C-nya dengan 5 teman-teman, supaya mudah. Di sini kita harus paham sifat-sifat bentuk pangkat, bahwa kalau pembagian, jadi A pangkat M kalau dibagi A pangkat N, sama dengan A pangkat M dikurang N. Di pangkat pembilang dikurang pangkat penyebut, dengan syarat bilangan pokoknya harus sama teman-teman. Berarti kalau di atasnya bilangan pokoknya 3, di bawahnya juga harus 3. Di atasnya kalau B, maka di bawahnya juga harus B. Jadi kita langsung saja di sini. Berarti untuk A, bilangan pokok A-nya dulu teman-teman. Berarti untuk pembilangnya pangkatnya 2, karena bagi maka dikurang pangkat penyebutnya itu sama dengan negatif 2, lalu dikali B pangkat pembilangnya 3, bagi berarti kurang pangkat penyebutnya, ini tidak ditulis seperti pangkatnya 1 ya teman-teman, 1, lalu C pangkat pembilangnya negatif 1 dikurang pangkat penyebutnya adalah 2. Berarti di sini hasilnya pangkat 2 dikurang negatif 2 berarti pangkat 4, lalu B-nya 3 dikurang 1 berarti 2, lalu C-nya pangkat negatif 1 kurang 2 berarti negatif 3. Oke, berdasarkan opsinya hasilnya positif semua teman-teman. Jadi ada per, berarti kita langsung rubah saja ke bentuk pangkat positif. Di sini rubahnya jadi pangkat yang sudah positif dia tidak perlu pindah. Di sini C saja yang negatif, maka kita pindahkan ke penyebut teman-teman. Jadinya C pangkat 3. Sifat-sifat yang digunakan, jadi A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M, atau A pangkat M sama dengan 1/A pangkat min M. Oke, setelah itu kita ganti A-nya dengan 2, B-nya dengan 3, dan C-nya sama dengan 5 teman-teman. Di sini sama dengan A-nya ganti 2 berarti 2 pangkat 4, lalu dikali B-nya 3 berarti 3 pangkat 2 per C-nya 5, ini 5 pangkat 3. Berarti kita dapat di sini 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. 16 dikali 9 per 5 pangkat 3 itu sama dengan 125 teman-teman. Berarti sama di sini 144. Jadi hasilnya 144 per 125. Oke, jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah B teman-teman. Oke, untuk 9 cukup mudah.
Untuk nomor 10-nya lebih mudah lagi teman-teman, untuk soal logaritma. Jadi patokannya pada soal bentuk pangkat teman-teman. Di konsepnya yang harus teman-teman paham. Jadi kalau A pangkat N sama dengan X, kalau dirubah ke dalam bentuk logaritma teman-teman, berarti jadinya A log X sama dengan N. Jadi kalau misalkan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16, maka kalau dirubah ke dalam bentuk logaritmanya berarti 4 log 16 itu sama dengan 2. Jadi jawaban untuk logaritma itu adalah pangkatnya. Berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya 16. Oke, kita langsung saja kerja nomor 10-nya. Jadi sini 2 log 8. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Oke. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Itu 2 pangkat 3. Berarti di sini 3 ditambah 3 log 9. Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Jadi 3 pangkat 2 teman-teman. Berarti di sini kita tulis 2. Lalu ditambah 5 log 125 berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Itu sama dengan 5 pangkat 3. Berarti kita tulis di sini 3. Berarti hasilnya di sini adalah 8. Jawabannya adalah C. Mudah ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua.